Yang pertama, gizi untuk anak prasekolah. Happy watching. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Syarbani Kusnadi, mahasiswi D3 Prodi Kebidanan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Ibu untuk menjelaskan gizi seimbang anak prasekolah. Apakah Ibu berkenan untuk mendengarkannya? Berkenan Ibu. Oke, baik. Saya mulai ya, Ibu. Baik. Nah, di sini Ibu bisa dilihat di posternya, gizi seimbang anak prasekolah, sehat dan ceria. Nah, di sini mengapa sih gizi sangat penting apalagi di umur 3 sampai 6 tahun yang artinya masa-masa pertumbuhan. Artinya di sini ini pada umur-umur 3 sampai 6 tahun itu pertumbuhan sama perkembangan itu baik fisik maupun non fisiknya itu lagi berkembang sangat cepat, Bu. Karena di sini butuh gizi seimbang untuk membantu anak lebih aktif, lebih sehat dan juga lebih cerdas. Maka dari itu gizi yang seimbang itu sangat penting untuk umur-umur segini, Bu. Lalu zat gizi yang penting di sini itu ada apa aja sih? Yang pertama di sini Ibu bisa lihat energi atau dari karbohidrat, misalkan dari nasi, ubi ataupun kentang dan lain-lainnya, pokoknya yang mengandung karbohidrat, Ibu. Lalu di sini yang keduanya itu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Apa sih kegunaannya? Untuk memperlancar sistem pencernaan si anak tersebut. Lalu di sini ada protein otak. Di sini tuh protein otak itu dari daging-daging, Ibu. Misalkan kayak daging ikan, daging ayam, daging sapi, kambing. Kalau misalkan si anak itu suka. Oke, terakhir di sini fiber atau serat. Ini itu dari sayur-sayuran ataupun dari buah-buahan. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh imun si anak tersebut. Lalu di sini ada contoh menu sehari. Ibu di sini bisa dilihat ya. Di sini ada nasi, lalu lauk hewani dan nabati, sayur buah atau susu dan olahan lainnya. Pokoknya satu piring ini udah lengkap ya, Bu. Isi piringku Ibu tahu? Tahu. Oke, kita lanjut ya, Ibu. Iya, Bu. Nah, di sini ada tips anak mau makan sehat. Yang pertama pastinya menunya bervariasi. Nah, Ibu kalau bisa dijadwalkan ya. Kalau misalkan bikin menu dari Senin sampai Minggu tuh, kalau bisa udah ada jadwalnya. Kayak misalkan hari Senin itu sayur bayam dan juga ayam goreng, lalu ada susu sapi misalkan, dan jangan lupa buah-buahannya, mau pisang atau apapun itu jenis-jenis buah-buahan. Lalu di sini yang kedua sajiannya menarik. Nah, Ibu tadi kan udah memasak ya. Nah, sajiannya juga harus yang menarik, Ibu. Harus menggugah selera si anak. Misalkan dihias-hias, nasinya mau dibentuk misalkan mirip Iron Man, Spiderman. Itu gimana kreativitas Ibu aja. Iya. Oke, kita lanjut ya, Ibu. Iya, boleh. Di sini ada libatkan anak. Maksud libatkan anak di sini, misalkan Ibu mau libatkan dalam hal membeli ini, Ibu, apa namanya? Untuk yang diolahnya, kayak misalkan ajak anak ke pasar ataupun ke mall, ataupun melibatkan waktu pas Ibu lagi masaknya. Kalau misalkan ibunya nggak keberatan, supaya anaknya bisa request, misalkan, Mama hari ini pokoknya aku mau nasi bentuk Spiderman gitu. Oke, lanjut jadwal makan yang teratur. Nah, Ibu juga selain tadi membuat jadwal menu yang teratur dari Senin sampai Minggu, jangan lupa jadwalkan anak juga. Misalkan di jam 7 pagi itu si anak itu harus udah siap di meja makan untuk makan pagi atau sarapan. Lalu di jam 12 siang untuk makan siang, dan juga di jam 6 malam untuk makan malam. Supaya apa? Supaya si anak itu merasa, kalau misalkan sekarang udah jam 12 siang, si anak mungkin nggak tahu ya itu jam berapa, tapi mungkin merasakan kalau misalkan udah zuhur, udah azan, kayak wah, ini waktu aku makan siang. Jadi anak itu udah merasa punya tanggung jawab tersendiri. Jadi lebih disiplin ya, Ibu. Oke, lalu dilanjut di sini waspadai kekurangan gizi. Kenapa sih harus diwaspadai? Karena yang pertama takut apa? Takut stunting. Yang kedua takut mudah sakit. Lalu yang terakhir sulit fokus. Kenapa bisa sulit fokus? Karena tadi kan gizi seimbang aja nggak seimbang kan, kayak misalkan kebutuhan anak itu kan tidak terpenuhi, jadi bisa nggak fokus dalam hal main ataupun belajar dan lain-lainnya. Pokoknya anak tuh jadi lebih lambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, dari poster saya mungkin sudah cukup. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan sekitar gizi seimbang anak prasekolah? Ini kan di daerah saya tuh ya, Bu, ya, di rumah saya tuh banyak yang jualan kan kayak
mengandung micinnya tuh berlebihan Bu, kayak baklor, maklor, apalah kayak gitu. Kan suka anak-anak suka tergoda mau beli ya. Cara mencegahnya gimana Ibu itu? Nah, itu memang sudah marak-maraknya ya pada zaman ini, karena itu jajanan banyak banget di pinggir jalan. Ternyata di rumah ibu juga banyak ya. Iya banyak banget, apalagi di sekolahannya gitu Ibu. Nah, yang pertama, pastikan ibu harus mengedukasi anak dengan secara perlahan-lahan. Ibu jelasin dampak akibatnya ke anak ibu. Kalau misalkan anak ibu itu konsumsi baklor, konsumsi cilor, jelasin kalau misalkan Mina, kalau kamu makan ini bisa gini 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 loh. Nanti kalau misalkan kamu sakit perut gimana gini gini gini, pastikan nanti anaknya juga kayak, oh iya ya ma, aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau. Pokoknya sekali-kali harus dikasih edukasi Bu, jangan dibiarkan saja, karena kan nanti bakal berakibat fatal untuk masa depan kedepannya. Masa nanti misalkan baru umur 10 tahun udah amit-amitnya kolesterol karena gorengannya ibu. Itu diedukasi, dan juga kembali lagi ke sajiannya yang menarik supaya si anak tersebut mau makan di rumah terus, gak mau jajan. Itu sih Bu simpelnya. Ada lagi Bu? Cukup Ibu mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya Bu sebelumnya. Iya sama-sama. Terima kasih juga ya. Oke Ibu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Ani, hari ini bertugas di klinik ini. Alhamdulillah ini dengan Ibu Ani yang tadi pagi menghubungi saya. Betul Ibu. Ibu ini melakukan konseling pada balita ya? Betul. Oke baik. Nah Ibu di sini saya ada alat bantu berupa poster. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan gizi seimbang pada balita. Nah, apa sih gizi seimbang pada balita itu? Nah, gizi seimbang itu makanan yang dimakan seseorang dalam satu hari. Nah, yang beraneka ragam mengandung zat tenaga, zat membangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Nah, Ibu, apa sih manfaat terpenuhinya gizi seimbang itu? Nah, balita itu dapat tumbuh cepat sesuai dengan usianya Ibu, meningkatkan antibodi sebagai sumber tenaga, lalu untuk pertumbuhan dan perkembangan juga, lalu mempengaruhi mental anak saat remaja nantinya Ibu. Nah, lalu apa sih dampak gizi tidak seimbang itu? Nah, dampaknya itu ada gangguan kesehatan akibat kekurangan energi dan protein. Lalu ada gangguan kesehatan akibat kekurangan zat besi, yaitu anemia gizi. Lalu ada gangguan kesehatan akibat kekurangan vitamin Ibu. Nah, Ibu di sini ada tanda-tanda kurangnya gizi. Yang pertama itu badannya kurus Ibu, lalu kulitnya kering dan kusam, badannya lemas dan pucat, matanya bengkak, lalu kaki dan tangannya juga bengkak Ibu. Nah, akibat kurang gizi itu bisa mengganggu gangguan pertumbuhan, mudah sakit dan juga kurang cerdas. Nah, sampai sini apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan atau Ibu kurang paham? Saya ada pertanyaan Bu. Boleh Ibu. Gimana cara ngatasin kalau misalkan anak saya bisa makan Bu? Kadang kan dia makannya sesuai mood dia Bu. Kalau mau makan dia mau makan, tapi kalau misalkan nggak mau susah banget. Gimana ya Bu? Ibu kalau boleh tahu sekarang anaknya umur berapa tahun ya Ibu? Umur 4 tahun Ibu. Nah Ibu umur 4 tahun itu lagi aktif-aktifnya main ya Ibu. Bener banget. Ya Allah saya capek Bu. Kalau dibawain bekal ke sekolah, dibawain bekal nggak Bu? Kadang mau kadang enggak, dibawain sih, tapi kadang mau kadang enggak gitu lah. Mungkin solusi dari saya itu ya Bu, si makanannya itu dicetak Ibu, kayak pakai cetakan kecil yang lucu, digambar-gambar gitu Bu, kayak sayurnya digambar, maksudnya dibikin pola-pola gitu Bu, yang bikin lucu gitu, bikin bekalnya itu bakal makin menarik gitu Ibu. Itu juga bisa menjadi tambahan buat minat anak buat makan. Anak ini bisa makannya kurang atau tidak? Sesuai mood juga Bu, kadang banyak kadang sedikit. Mungkin kalau nafsu makannya kurang, Ibu bisa menambahkan suplemen atau vitamin. Nah, caranya itu kan kalau anak langsung dikasih suplemen tuh kita bawain minum obat gitu ya Bu ya, kelihatannya kayak obat mereka nganggapnya. Nah, bisa jadi itu si suplemennya atau vitaminnya itu dicampurkan ke dalam makanan atau minumannya Ibu, biar si anaknya nggak tahu gitu kalau di dalam itu ada vitaminnya seperti itu Ibu. Apakah Ibu ada yang dipahami? Sudah kan? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih Bu. Oke, baik. Semoga membantu ya Ibu. Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Bu Bidan baik. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Hawa. Oke Ibu Hawa, sebelumnya perkenalkan nama saya Ova Micharopa, bidan yang sedang berjaga pada klinik
hari ini ya Bu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pentingnya asupan gizi pada ibu nifas ya. Karena kan ibu minggu kemarin habis melahirkan ya Ibu. Oh iya. Nah sekarang kan ibu ingin tahu ya tadi kemarin menghubungi saya. Iya Ibu. Di sini saya akan menjelaskan asupan bergizi pada ibu nifas. Nah, kebutuhan gizi pada ibu nifas ini pasca melahirkan dan menyusui itu meningkat ibu 25% karena untuk produksi ASI-nya dan juga kebutuhan cairannya itu meningkat ibu sekitar 3% dari biasanya ya. Nah, ibu juga penting banget nih untuk memperhatikan kebutuhan gizi pada ibu nifas. Ibu bisa melihat ya di sini. Yang pertama ini mengkonsumsi tambahan 500 kalori per hari. Jadi misalkan ibu yang biasanya makan 3 kali sehari atau 2 kali, ibu bisa ditambahin. Jadi nasinya ditambahin 1 porsi, lalu juga lauk pauknya ditambahin, pada minumnya juga ditambahin ya. Karena itu sangat penting ibu untuk memperlancar juga pada produksi ASI ibu. Lalu kedua ini makan dengan diet seimbang untuk mineral dan vitamin yang cukup. Jadi ketika ibu makan juga harus memperhatikan ibu gizinya. Jadi jangan ibu makan hanya dengan nasi dan makanan hewani saja seperti daging, ayam. Jangan ya ibu. Ibu juga harus dengan sayur-sayuran, buah-buahan agar gizinya seimbang ya ibu. Nah lalu yang ketiga ini minum sedikitnya 8-12 gelas air tiap harinya. Nah yang biasanya ibu nih, kadang ibu bangun tidur minum air putih enggak? Iya, suka minum. Suka minum ya. Sekarang jangan pernah lupa ya ibu, lalu sebelum tidurnya juga harus meminum air putih ya, agar menghindari dehidrasi ya ibu. Nah yang keempat ini, konsumsi tablet FS setidaknya 40 hari setelah persalinan. Tujuannya ini untuk mencegah anemia pasca persalinan, karena kan sudah mengeluarkan banyak darah ya ibu. Jadi ini tuh sangat penting untuk minumnya seperti biasa ya ibu, seperti pasca hamil tuh. Oh iya. Ya, sebelum tidur, karena untuk menghindari rasa mual yang berlebihan. Lalu juga minumnya dengan air jeruk ya, jangan pakai kopi atau teh. Yang kelima ini, konsumsi kapsul vitamin A dosis tinggi untuk memenuhi kebutuhan vitamin A selama masa nifas. Nah, konsumsi vitamin A itu sangat penting ibu, karena untuk menjaga daya tahan ibu. Ini juga sangat penting karena untuk produksi ASI itu berkualitas dan masa penyembuhannya juga efektif. Nah, jika ibu tidak memperhatikan kebutuhan gizi pada ibu nifas, ini akibatnya ya ibu. Yang pertama ini, produksi ASI berkurang atau kualitas menurun. Jadi tuh nanti ASI ibu itu akan encer, nanti si dedeknya juga ngerasa cepet lapar, terus nanti dedeknya juga badannya susah untuk naiknya. Jadi kan kasihan ya ibu ya, disusuin lagi tapi nggak kenyang dedeknya karena ibu tidak memperhatikan 5 poin ini ya. Yang kedua ini, luka dalam persalinan tidak cepat sembuh. Jadi lukanya juga nggak sembuh selama 2 minggu ini, cepat terkena infeksi. Jadi bisa jadi infeksi pada rahimnya atau infeksi pada jalan persalinan. Jadi bekasnya tuh bisa jadi ada timbul kelainan lainnya, infeksi karena misalkan luka jahitannya tidak kering-kering atau putus karena tidak memperhatikan gizinya pada masa nifas. Nah di sini ada tabel kecukupan gizi yang dianjurkan untuk ibu menyusui atau ibu nifas ya. Nah pada ibu menyusui 0 sampai 6 bulan ini, energi kalorinya yaitu 2.900, proteinnya itu 62, vitamin A-nya itu 850, vitamin E itu 15, vitamin D-nya itu 18, vitamin K-nya 55, riboflavin-nya itu 1,6,
nasinya itu 17, 2,8, asam folatnya itu 500, dan vitamin C-nya itu 85. Ibu jangan lupa memperhatikan tadi apa yang sudah saya sampaikan ya Ibu. Ibu laksanakan di rumah untuk kebutuhan makanannya ya. Setelah saya tadi menjelaskan untuk kebutuhan gizi yang baik untuk Ibu Nifas, ada pertanyaan atau ada yang mengganjal? Ada nih Bu, saya kan suka nih Bu, suka makan ikan. Itu tuh ikannya ikan apa aja sih yang saya makan. Tapi kadang ibu mertua saya bilang katanya kalau misal makan ikan itu malah lama penyembuhan lukanya. Itu gimana ya Bu Bidan cara nanganinnya? Itu salah besar. Itu makan ikan itu baik banget ya Ibu, apalagi untuk penyembuhan pada jahitannya itu. Nah, jadi mungkin bisa Ibu, kan sekarang banyak gitu ya video-video edukasi gitu. Ibu bisa bilang ke mertua Ibu gitu, nih Bu, ini dokter ini juga udah menjelaskan bahwa makan makanan protein hewan itu kayak ikan-ikanan ya, itu tuh penting untuk kebutuhan gizi Ibu Nifas gitu. Untuk ibu-ibu emang susah ya kalau ibu-ibu zaman dulu tuh masih mempercayakan hal-hal mitos, padahal itu kan tidak baik untuk penyembuhan ibunya. Mungkin ibu bisa ngobrolin dengan baik-baik, atau bisa ibu ngomong ke suami ibu biar dia menyampaikan gitu ke ibu. Oh gitu ya Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Bunda juga harus memperhatikan kebutuhan gizi pada bayi baru lahir, terutama pada ASI. Kenapa? Karena ASI itu merupakan makanan wajib bagi si kecil. Apa sih manfaatnya ya? Manfaatnya bisa membantu si kecil untuk tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kenapa harus ASI eksklusif? Karena ASI eksklusif ini sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu ASI eksklusif memiliki nutrisi yang lengkap, dapat mencegah penyakit, dan dapat mempererat hubungan antara bayi dan ibu. Nah Bunda, selain dari ASI eksklusif, bayi juga sangat membutuhkan asupan gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Dan semua itu tercangkup dalam ASI. Bunda, di sini juga saya mempunyai tips agar ASI-nya itu bagus dan berkualitas. Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Selanjutnya, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, dan susui kapanpun bayi membutuhkannya. Nah Ibu, adapun dampak dari kelebihan dan kekurangan gizi pada bayi baru lahir. Dampak dari kelebihannya, yang pertama bayi bisa menyebabkan obesitas dan juga resiko penyakit akibat kelebihan nutrisi. Dampak dari kekurangannya nih Bun, di sini ada berat badan lahir rendah yaitu BBLR, di mana berat badan bayi itu kurang dari 2.500 gram. Selanjutnya, pertumbuhan bayi yang terhambat, tumbuh kecil dan pendek, jadi bayi itu perkembangannya kurang. Selanjutnya, daya tahan tubuh rendah, yang dimana bayi tersebut mudah sakit ya. Selanjutnya, resiko kematian pada bayi meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi pada bayi. Yang pertama, dari ketersediaan makanan, yang dimana ini menjadi tugas ibu ya, untuk menyediakan makanan yang baik dan sehat untuk bayinya. Selanjutnya ada penyakit infeksi, yang dimana ini sangat berpengaruh sama makanan yang diberikan oleh ibu. Kenapa? Karena makanan yang diberikan oleh ibu jika tidak sesuai dengan usianya, maka dapat menyebabkan infeksi pada bayi tersebut. Selanjutnya, pola asuh. Ini pola asuh orang tua sangat penting ya bagi bayi. Jika pola asuh orang tua terhadap bayi itu baik, maka status gizi pada bayi pun akan sehat. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Ini merupakan tugas dari nakesnya ya. Selanjutnya lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi pada status gizi bayi. Kenapa? Karena jika lingkungan
di sekitar bayi itu bersih, tidak kotor, maka bayi pun sehat. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan di area bayi tersebut kotor, maka hal itu akan mempengaruhi status gizi pada bayi. Selanjutnya, ada status gizi ibu pada saat hamil. Status gizi ibu pada saat hamil ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kelahiran bayi, seperti BBLR. Jika ibu pada saat hamil kurang atau mengalami kek atau kurang energi kronik, maka dapat menyebabkan lahir bayinya itu BBLR atau berat badan lahir rendah. Sangat penting sekali untuk memperhatikan pola gizi saat ibu hamil. Kenapa? Karena pola gizi saat ibu hamil ini mempengaruhi kelahiran pada bayinya. Jika ibu pada saat hamil mengalami kek atau kurang energi kronik, maka bayi pada saat lahir pun akan mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah. Jadi sangat penting bagi ibu untuk memperhatikan pola makan yang seimbang dan bernutrisi, dan juga jangan lupa untuk mengonsumsi tablet tambah darah dan asam folat. Jadi, peran orang tua terutama pada ibu itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir. Karena gizi baik, masa depan bayi juga cerah. Dadah. Baik, perkenalkan nama saya Sintia Kusnadi, mahasiswi D3 Prodi Kebinanan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan leaflet tentang gizi seimbang untuk kehamilan. Nah, bisa dilihat di leaflet saya sini kebutuhan gizi ibu hamil, zat gizi makro, yaitu yang pertama kebutuhan energi selama hamil. Ibu membutuhkan tambahan sekitar 300 kalori per harinya selama masa kehamilan tentunya ya. Lalu di sini yang kedua ada kebutuhan protein selama hamil, yaitu asupan protein yang dianjurkan untuk perempuan dewasa adalah 55 sampai 65 gram per harinya. Selama kehamilan kebutuhan protein berturut-turut meningkat sebanyak 1 gram, 10 gram, bahkan sampai 30 gram per harinya pada trimester 1, 2, maupun 3. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan gizi ibu hamil dan zat gizi mikro. Nah, yang pertama itu ada zat besi. Nah, zat besi itu berdasarkan AKG 2019, kebutuhan zat besi bervariasi pada setiap kelompok. Namun, kebutuhan zat besi tertinggi ada pada kelompok usia produktif atau perempuan usia subur 13 sampai 49 tahun. Nah, yakni sebesar 15 sampai 18 mg per hari. Nah, dan meningkatkan sebanyak 9 mg per hari untuk perempuan hamil pada trimester 2 dan trimester 3. Lalu ada yang kedua itu ada asam folat. Nah, untuk mendukung pertumbuhan janin berdasarkan angka kecukupan gizi AKG tahun 2019, kebutuhan perempuan tidak hamil asam folat ada sebesar 400 mg per hari dan meningkatkan menjadi 600 mg per hari selama kehamilan. Kementerian ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2019. Lalu yang C itu ada vitamin A. Nah, vitamin A itu sangat penting untuk pembelahan dan perkembangan sel, perkembangan tulang, belakang jantung, dan mata dan telinga. Lalu selanjutnya itu ada kalsium. Nah, kalsium itu sangat penting untuk pertumbuhan perkembangan janin. Namun WHO merekomendasikan suplementasi kalsium selama hamil pada populasi yang konsumsi kalsiumnya lebih rendah sebesar 1/5 gram sampai 2 per hari. Nah, dibagi dalam 3 dosis 3 kali 500 mg yang dimulai pada kehamilan usia 20 minggu. Sumber utama kalsium dalam makanan adalah susu, sereal, dan sayur. Nah, lalu ada probiotik dan prebiotik. Nah, probiotik itu didefinisikan sebagai organisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, dapat bermanfaat bagi kesehatan cairan maupun kapsul ataupun tablet. Nah, prebiotik adalah makanan yang tidak dapat
tercerna oleh saluran pencernaan manusia, namun bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan atau aktivitas bakteri baik, probiotik. Nah, adapun probiotik umumnya didapatkan dari gandum utuh, kedelai, pisang, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan madu. Nah, ini menurut Berkeley 2015. Selanjutnya di sini ada kebutuhan gizi ibu hamil dengan status gizi kurang atau status gizi letih. Yang dimana yang pertama ini ibu hamil dengan cek atau kurang energi kronik atau kurus ya. Ibu yang mengalami hal seperti ini pada trimester kedua dapat meningkatkan resiko bayi yang kecil dan kurus. Sedangkan apabila kekurangan gizi ibu hamil ini terjadi pada trimester 3, maka dapat menyebabkan bayi lahir kurus. Nah, sedangkan bila kurang gizi pada ibu saat hamil, ini dapat meningkatkan resiko bayi lahir dengan pendek dan kurus. Tumbuhan organ pada bayi kurang optimal. Nah, selanjutnya itu ibu hamil dengan status gizi yang lebih. Nah, ibu hamil yang gemuk sejak awal kehamilan atau IMT-nya itu di atas 25 kg juga memiliki resiko lebih besar untuk menderita tekanan darah tinggi. Nah, dibandingkan dengan ibu yang status gizinya itu normal. Nah, berdasarkan IMT sebelum kehamilan perlu memperhatikan asupan sesuai dengan anjuran. Nah, ibu hamil yang gemuk kenaikan BB-nya itu cukup 0,3 kg per minggunya. Nah, sedangkan bila ibu hamil obesitas cukup 0,2 kg untuk per minggunya. Nah, untuk selanjutnya, pesan untuk ibu hamil dengan kondisi khusus. Yang pertama, ibu hamil cek atau kurang energi kronis. Yang pertama, mengonsumsi satu porsi makanan lebih banyak, terdiri makanan sumber karbohidrat dan protein dapat dibuat dalam bentuk makanan berat atau selingan. Lalu yang kedua, kurangi beban fisik yang berat. Yang ketiga, konsumsi tablet tambah darah setiap hari selama kehamilannya. Lalu yang keempat, monitor pertambahan berat badan sesuai dengan penjelasan di atas. Nah, untuk selanjutnya, ibu hamil dengan obesitas, yang pertama, batasi asupan makanan atau minuman tinggi gula, garam, dan juga lemak. Lalu yang kedua, perbanyak asupan sayur dan buah. Yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik yang sesuai dan dapat ditolerir. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga Bu Bidan. Nah, baik ya, ini dengan Ibu Opah ya. Ibu kemarin sudah membuat janji dengan saya untuk membahas mengenai gizi seimbang pada bayi ya? Iya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya Ibu. Nah, Ibu boleh dilihat ya di sini saya sudah memegang poster mengenai gizi seimbang pada bayi. Nah, sebelumnya gizi seimbang pada bayi itu apa sih? Nah, jadi ini tuh memberikan asupan nutrisi Ibu yang mencukupi dan tepat sesuai dengan kebutuhan bayi ya, tetapi harus sesuai dengan setiap tahap pertumbuhannya. Nah, Ibu boleh dilihat nih, di yang pertama, ini ada tahapan pemberian gizi pada usia 0 sampai 6 bulan Ibu. Nah, jadi pada masa usia 0 sampai 6 bulan ini merupakan periode emas dalam kehidupan seorang bayi. Pada fase ini, sistem pencernaan bayi masih sangat sensitif dan belum siap nih Bu menerima makanan atau minuman yang lain selain ASI. Jadi pada usia ini harus dibutuhkannya itu hanya ASI eksklusif saja ya Ibu, tidak usah diberikan tambahan makanan lain ataupun susu formula. Nah, selama 6 bulan pertama ini, jadi bayi itu hanya minum ASI saja atau hanya mengkonsumsi ASI saja ya. Tidak termasuk juga air putih, susu formula atau. Nah Ibu, jadi selama 6 bulan pertama ini bayi hanya bisa diberikan ASI saja ya, tanpa air putih, susu formula atau jus, itu jangan diberikan ya Ibu. Nah, setelah itu juga ASI ini mengandung semua zat gizi dan antibodi alami. Nah, jadi selama usia 0 sampai 6 bulan itu bayi hanya bisa mengandung ASI saja Bu, karena ASI saja juga sudah mengandung gizi yang tinggi ya Ibu dan baik. Dan kenapa harus diberi ASI eksklusif juga, karena ini bisa menjadi antibodi alami buat si bayinya Ibu. Nah, lalu ada tahapan pemberian gizi
pada usia 6 sampai 24 bulan ya Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sudah memasuki usia 6 bulan, ini bayi mulai dikenalkan dengan yang namanya makanan pendamping ASI atau MPASI. Ibu sebelumnya sudah tahu kan MPASI? Ya, makanan ya gitu kayak misalkan bubur. Ya, betul Ibu. Nah, karena kebutuhan zat gizi terutama zat besi dan energi mulai meningkat nih pada usia ini. Nah, tahapan pemberiannya itu pada usia 6 bulan itu makanan MPASI-nya harus bertekstur lumat atau halus ya Ibu. Lalu pada usia 7 sampai 8 bulan itu teksturnya harus lembek atau sedikit kasar boleh. Lalu setelah itu ada usia 9 sampai 11 bulan. Nah, untuk usia ini makanannya bisa nih Bu dicincang kasar atau makanan yang jari atau finger food itu Bu. Jadi si bayi ini sudah bisa mulai megang makanannya sendiri gitu. Nah, lalu ada pada usia 12 bulan ke atas nih. Ini udah boleh ya Bu diberikan makanan keluarga dengan tekstur sesuai dengan makanan orang dewasa. Nah, artinya Ibu udah boleh ngasih makanan, misal Ibu mau ngasih makan kentang rebus gitu. Tapi udah jangan dilembekin lagi, jadi udah boleh dikasih makan ke si dedenya. Karena dia kan udah usia 12 bulan ke atas. Nah, lalu ada juga nih Bu, tanda gizi cukup pada bayi itu apa sih? Nah, jadi yang pertama itu berat badannya itu bertambah Bu sesuai dengan kurva pertumbuhan anaknya. Lalu setelah itu juga bayinya aktif dan responsif nih Bu. Kalau Ibu ajak berinteraksi atau orang lain atau keluarga Ibu ngajak bercanda si dedenya itu dedenya aktif deh Bu. Terus juga responsif, itu tandanya salah satu gizinya sudah penuh atau tercukupi. Lalu juga si bayi itu tidak mudah sakit. Nah, setelah itu ada catatan MPASI nih Bu yang baik. Nah, di sini ada nih Bu, bisa dilihat karbohidrat. Ibu tuh bisa memberikan bayi Ibu nasi, kentang, ubi, singkong atau jagung. Tapi harus tetap diperhatikan cara mengolahnya, yaitu dengan direbus dulu atau enggak dikukus, itu boleh ya Bu. Terus juga dilembekin dulu dan sesuai dengan tahapan pemberian gizinya ya. Lalu ada protein hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, telur, hati, dan juga udang. Ini juga sama ya Bu, cara proses memasaknya yang pertama dikukus dulu, lalu juga dihancurkan dulu. Terus setelah itu ada protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, tapi juga sama itu tetap dihaluskan ya. Lalu di sini ada penggunaan lemak juga nih Bu, ada minyak, santan, mentega, keju, alpukat. Nah, tapi saya sarankan untuk menggunakan minyak itu dikurangi ya Bu. Mungkin boleh Ibu memasak atau ingin menumis makanan menggunakan santan aja atau mentega, itu boleh. Terus juga ada sayur dan buah nih Bu, seperti bayam, brokoli, pepaya, dan pisang. Ini bagus banget buat diri bayinya karena juga membantu pertumbuhannya. Bagaimana Ibu sejauh ini, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sebetulnya dari penjelasan udah saya sudah paham. Bu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya. Terima kasih banyak juga ya Bu Bidan. Iya, sama-sama Ibu.